ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Scene awal memperlihatkan sebuah penjara yang terlihat mempunyai sistem keamanan yang cukup kuat. Dan ini adalah Ray Breslin, salah satu tahanan dan juga tokoh utama dalam film ini. Terlihat di dalam selnya, Ray Breslin sedang merencanakan sesuatu. Lalu adegan berpindah di sebuah lapangan, di mana Ray dengan tanpa alasan tiba-tiba menyerang salah satu tahanan yang berada di sana, yang membuatnya harus dibawa ke sebuah ruang isolasi. Saat berjalan menuju ruang isolasi, Ray memperhatikan sekeliling dan semua sipir penjaga di sekitar sana. Di dalam ruangan sempit yang kayak kamar kosan, Ray Breslin duduk sembari memandangi langit-langit memikirkan rencana pelariannya dari penjara tersebut. Sedangkan si sipir botak yang merasa semua aman-aman aja, malah ke atas atap sembari nyebat dengan kawannya. Adegan kembali ke Ray yang sedang Lalu di sini kita melihat Ray mulai menyusun rencana untuk pelariannya. Emang ya kalau lagi itu, inspirasi pasti banyak, Sedap. Dari membulat-bulatkan kertas tisu, meraba-raba tembok, sampai merobek kotak susu bekas makan siangnya. Lalu Ray mulai menghitung. Di saat Ray sedang menghitung, terlihat di depan kantor penjara datang sebuah mobil sedan putih yang dikendarai oleh seorang wanita. Saat wanita itu keluar dari mobil dan berjalan meninggalkan mobilnya, tiba-tiba mobil itu meledak yang membuat seisi penjara itu menjadi ribut. Lalu saat salah satu sipir penjara mengecek kamar Ray, dan ternyata Ray sudah pergi melarikan diri dari ruangannya itu. Adegan kembali ke lokasi mobil yang sedang terbakar. Lalu pemadam kebakaran pun tiba. Namun salah satu pemadam berpisah dan masuk ke sebuah mobil hitam. Dan saat helmnya dilepas, rupanya itu adalah Ray Breslin yang berhasil meloloskan diri. Macam pesulap aja boy. Dan di dalam mobil terdapat dua orang temannya. Ini adalah Hush, dan ini adalah Abigail. Rupanya wanita yang mengendarai mobil yang terbakar tadi itu adalah Abigail, teman Ray Breslin, dan adegan itu adalah salah satu rencana untuk meloloskan Ray Breslin. Singkat cerita, Ray berhenti di sebuah telepon umum sendirian. Tiba-tiba polisi pun segera datang lalu menangkap Ray. Sepertinya Ray sengaja untuk ditangkap lagi. Awalnya saya masih sempat nggak ngerti sama alur cerita film ini, dan siapa Ray Breslin ini. Tapi tenang, semua sebentar lagi akan terungkap. Scene pun berganti di sebuah ruangan kantor. Dan di dalam ruangan itu ada Ray bersama salah seorang temannya. Biar gampang kita panggil aja Ucup. Dan saat kepala sipir masuk ke kantor, akhirnya semua terjawab sudah siapa Ray Breslin ini. Ray dan Ucup pun memperkenalkan diri ke si kepala sipir. Dan ternyata mereka adalah sebuah perusahaan independen yang disewa oleh pemerintah, di mana Ray Breslin adalah seorang ahli sistem keamanan yang ditugaskan untuk menguji sistem keamanan di sebuah penjara. Di dalam ruangan itu, Ucup pun berkata bahwa Ray sudah 7 tahun lamanya berkecimpung di bidang ini, dan sudah berhasil meloloskan diri dari berbagai sistem penjara yang katanya mempunyai 100% tingkat keamanan yang kuat. Dan salah satunya adalah penjara si kepala sipir. Lalu Ray pun mulai menjelaskan bagaimana proses dia melarikan diri di dalam penjara itu. Dimulai dari tata ruang dan segala rutinitas hingga memilih rencana agar bisa dipindahkan ke ruang isolasi. Di sini kita akan melihat kehebatan dari seorang Rambo dengan memperhitungkan setiap detail dan rinci tata ruang dan rutinitas setiap penjaga. Ray pun bercerita bahwa dia berhasil mendapatkan kode sandi itu dengan menggunakan lapisan plastik susu yang dia tempelkan, hingga memperlihatkan letak sidik jari para sipir penjaga. Lalu dengan memanfaatkan ventilasi udara, akhirnya Ray berhasil masuk ke ruang pakaian pemadam kebakaran. Dan inilah akhir dari rencana Ray meloloskan diri dari penjara. Setelah semua perbincangan dan tugasnya selesai, Ray pun pulang dan kembali ke kehidupan seperti biasa. Lalu scene pun berpindah ke beberapa hari setelah itu. Setelah Ray kembali ke kantornya, Ray dipanggil di sebuah rapat, dan di dalam ruangan rapat itu dia bertemu dengan seorang CIA yang bernama Jessica Meyer. Di sana terjadi perbincangan di mana Jessica meminta Ray Breslin menguji sebuah penjara swasta dengan bayaran yang sangat besar. Namun Jessica menjelaskan bahwa penjara ini sangat dirahasiakan lokasinya oleh siapapun dan tidak boleh ada yang tahu termasuk anggota dan teman-teman dekat Ray Breslin. Lalu Jessica pun memberikan nama dan segala identitas baru untuk Ray selama dia di dalam penjara. Kemudian adegan berganti ke hari pelaksanaan rencana, di mana Ray dan kedua rekannya sedang mempersiapkan semua data yang dibutuhkan Ray di dalam penjara. Abigail dan Hush yang merasa bahwa misi kali ini sedikit tidak masuk akal pun mengeluh tentang peraturan yang diberikan oleh Jessica. Lalu Hush memasukkan sebuah alat pelacak ke dalam tubuh Ray demi mengetahui di mana lokasi Ray berada nanti. Singkat cerita, Ray berdiri di seberang jalan sembari menunggu rencana itu dimulai.
Namun tiba-tiba, sebuah angkot hitam datang lalu menyetrum tubuh Ray dan membawanya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, alat pelacak yang ditanamkan oleh Hush pun dilepas mereka, dan Ray pun dibius hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar kembali, Ray terkejut bahwa dirinya telah berada di sebuah ruangan sel tahanan yang terbuat dari kaca tebal yang memisahkan setiap ruangan dengan tahanan lainnya. Dan disinilah cerita utama film ini dimulai. Kita flashback ke beberapa saat sebelum Ray dijebloskan ke penjara. Saat Ray membuka matanya, di sana Ray disapa oleh sipir yang bernama Hobbs. Lalu Hobbs berkata bahwa Ray telah berada di penjara yang akan ia loloskan. Tapi Hobbs bilang bahwa semuanya sudah berakhir dan Ray tidak akan bisa meloloskan diri. Ray yang merasa aneh dengan Hobbs dan lainnya karena data yang diberikan tidak sama seperti yang ia lihat di penjara sekarang. Dan Ray pun akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dijebak, lalu Ray pun kembali dibuat pingsan. Kembali ke waktu sekarang. Terlihat di sini, para napi dikeluarkan dari ruangannya dan disuruh pergi ke sebuah aula di mana semua napi berkumpul. Bisa dibilang seperti jam rehat mereka untuk berkumpul atau mengobrol satu sama lain. Ray yang masih baru di penjara itu pun tiba-tiba dihampiri salah satu senior napi di sana dan bermaksud ingin membuli Ray. Namun dengan cepat, Ray berhasil memberikan perlawanan. Saat perkelahian itu akan semakin membesar, tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok lelaki yang menghentikan perkelahian itu. Dan orang itu adalah salah satu abang-abangan saya pas zaman saya masih SD, adalah Emil Rothmeyer. Emil pun menghampiri Ray dan memperkenalkan diri. Namun sepertinya Ray menyambutnya dengan sedikit tidak bersahabat. Emil memperingatkan Ray untuk berhati-hati di penjara ini dan berkata bahwa Ray jangan sampai terbunuh di sini. Lalu dia pun pergi meninggalkan Ray. Adegan berpindah ke ruang kepala sipir. Dan juga di sana terdapat seorang anak buahnya yang bernama Drake. Di sana terjadi obrolan di mana sepertinya Drake telah membunuh salah seorang napi. Namun sepertinya kepala sipir merasa bahwa semua masalah itu akan sangat merugikannya. Lalu adegan berganti ke Ray yang sudah kembali ke dalam ruangan tahanannya itu. Emil yang ruangannya tidak jauh pun terus memperhatikan Ray yang sedang memperhatikan sekeliling penjara. Dan saat mereka kembali ke aula penjara, di sana Emil yang sudah tahu maksud dari rencana Ray dan dia pun menawarkan bantuan untuk rencana Ray. Namun Ray tetap saja tidak menghiraukan Emil. Emil pun tidak menyerah lalu kembali menghampiri Ray dan kembali bertanya, "Apa yang bisa gue bantu, Sob?" Dan pada akhirnya, Ray pun berkata bahwa dia harus dipindahkan ke ruang isolasi. Saat Ray sedang memikirkan cara agar bisa dipindahkan ke ruang isolasi, tiba-tiba Emil seketika memukul Ray dan bilang bahwa ini adalah cara dia untuk membantu Ray. Anjir, bantuan macam apa ini, cu? Singkat cerita, di sana terjadi pergelutan ringan antara Rambo melawan Terminator, yang membuat mereka berdua harus ditahan dan dibawa ke ruang isolasi. Sedangkan di sisi lain, Hush dan Abigail terus berusaha mencari lokasi keberadaan Ray Breslin ditahan. Dan setelah Ray selesai dari ruangan isolasi, Ray kembali meminta bantuan ke Emil untuk mencarikan sepotong logam yang bulat dan berjanji akan membawa Emil ikut meloloskan diri dari penjara ini. Scene pun berpindah di sebuah ruangan yang terdapat Hobbs kepala sipir dan Emil berada. Di sana terjadi perbincangan yang membuat Hobbs marah dan mulai menyiksa Emil. Get him down. Keep going. Namun kesempatan ini dimanfaatkan oleh Emil untuk mengambil sepotong logam bulat penutup saluran air. Lalu dia pun keluar dan memberikan logam tersebut kepada Ray Breslin. Di sana akhirnya Ray memberitahu semua identitas dirinya dan semua rencananya kepada Emil. Dan bilang mereka berdua harus kembali masuk ke dalam ruang isolasi. Dan akhirnya mereka mulai menyusun setiap rencana dan menyusun setiap segala kemungkinan yang akan terjadi. Lalu Ray menyuruh Emil membuat sebuah keributan agar mereka kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Emil pun tiba-tiba menghampiri salah satu tahanan di sana dan mulai melontarkan kata-kata kasar yang membuat tahanan itu tampak marah. Anjay, 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 anjay. Lalu keributan pun dimulai yang membuat Emil dan Ray kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi.
Setiba mereka di ruang isolasi masing-masing, Ray dan Emil pun berbagi tugas. Di mana tugas Emil adalah untuk mengalihkan perhatian si kepala sipir dan lainnya. Sedangkan Ray sendiri bertugas untuk keluar dari ruang isolasi itu dan mengecek lokasi mereka berada. Dengan memanfaatkan suhu panas dari lampu yang dipantulkan ke logam bulat tadi, Ray akhirnya berhasil melepaskan satu persatu baut yang menempel pada pintu ventilasi udara. Lalu Ray pergi keluar dan mengecek di mana sebenarnya lokasi mereka di penjara. Namun saat Ray keluar dari ruang isolasinya, terkejutnya Ray melihat bahwa mereka sebenarnya di penjara bukan berada di tanah ataupun daratan, tapi mereka semua di penjara di dalam sebuah kapal laut besar yang berada di tengah lautan antara